Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Kita ini pernah bahas ya manajemen teknologi. Nah, di video ke-11 ini kita akan bahas lagi nih tentang manajemen teknologi. Nah, ya kita pernah bahas nih apa itu teknologi ya. Kita ambil satu pengertian. Teknologi itu berbagai alat, teknik, prosedur barang yang diciptakan manusia untuk meningkatkan kekuatan pikiran dan tubuhnya. Tuh. Nah, sifat teknologi itu ini salah satu contohnya, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan. Ya, misalnya teman-teman menciptakan suatu teknologi ya. Kita ambil contoh aja flash disk nih. Diciptakan flash disk ya kalau nggak diterapkan kan nggak ada gunanya kan. Nah itu. Kemudian, kemudian ada klasifikasi teknologi nih. Ada new teknologi ya, teknologi yang baru. Ada emerging teknologi, teknologi yang belum sepenuhnya dikomersialkan. Ada high teknologi ya, atau teknologi yang canggih. Kemudian low teknologi ya, teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia ya. Ada medium teknologi ya, ini antara high sama low, tengah-tengah. Dan terakhir ada apro apro apa ini appropriate teknologi. Ini istilah ini digunakan untuk mengindikasi penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatannya yang optimal. Nah, kemudian manajemen ya. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, ini berkaitan dengan tingkat kreativitas, kepemimpinan, kemudian pengambilan resiko, ya. Manajemen teknologi merupakan suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering dan sains dengan bidang manajemen yang ditujukan untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan operasional suatu perusahaan. Itu pengertian manajemen teknologi. Yang tujuannya itu ada untuk memanfaatkan teknologi secara strategik dalam organisasi modern. Nah, kemudian ada juga untuk menumbuhkan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Nah, untuk kajiannya ada tiga tingkat, yaitu tingkat makro, eh, itu satuan analisisnya negara ya. Ada tingkat meso, itu seperti sektor industri gitu, dan tingkat mikro, ya, tingkat perusahaan. Nah, kemudian ada inovasi teknologi. Manajemen inovasi adalah suatu sistematik untuk meningkatkan kejelian melihat peluang inovasi, mengembangkan budaya organisasi yang menjadikan perusahaan lebih inovasi. Ya, peningkatan kemampuan pengelolaan baik proyek inovatif dan mengembangkan sistem dan struktur yang mendorong tumbuhnya inovasi. Nah, kajian antara manajemen inovasi dengan manajemen teknologi itu, manajemen inovasi itu lebih ke menekankan suatu pengembangan ide-ide baru. Ya namanya juga inovasi ya, ya kan? Berarti kan harus fokusnya ke itu, pengembangan ide-ide baru. Nah, manajemen teknologi lebih menekankan pada akuisisi dan aplikasi dari hasil inovasi. Ya, hasil dari inovasi diterapkan di itu, di manajemen teknologi lah gitu. Oke. Nah, model umum proses inovasi itu model dorongan teknologi, model tarikan pasar, dan pendekatan integrasi. Proses inovasi itu eh,
Proses inovasi itu yang pertama ada revolusi. Ya, itu terjadi perubahan yang cukup signifikan pada produk dan proses. Ciri-cirinya itu seperti pergantian proses atau menciptakan perubahan industri atau ciri khas gitu. Ini contohnya apa ya? Mungkin teman-teman bisa sharing ya contohnya. Di Indonesia suatu produk yang bisa dibilang revolusi gitu ya. Kemudian ada evolusi, penambahan fitur pada produk dan proses agar perusahaan dapat bertahan ya. Ada penambahan produk, ada memperbaiki posisi bersaing pada industri. Ini eh, saya kalau mendengar penambahan produk itu langsung mengarah ke Indomie. Kenapa? Karena Indomie itu kan banyak rasa ya. Itu lebih ke ya evolusi mungkin ya. Ya enggak? Karena saya masih jadi anak kos, jadi masih erat dengan Indomie. Kemudian proses inovasi ya. Ada beberapa faktor nih, faktor eksternal sama internal. Yang eksternal bisa dari pasar, ya, bisa ketersediaan pasar. Ada kebijakan pemerintah juga, itu juga mempengaruhi inovasi. Kemudian di faktor internal bisa dari sumber daya manusianya atau dari organisasi. Nah, 5 komponen yang mempengaruhi keberhasilan inovasi itu ya pembangkitan ide-ide, ya, kemudian kemampuan memelihara teknologi dan pasar. Yang ketiga, kewirausahaan. Yang keempat, manajer proyek dan pemimpin. Yang terakhir adalah sponsor. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk video yang ke-11 ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.